Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Camat Pacitan Ibu Udit, yang kami hormati Ketua IPHI Kabupaten Pacitan beserta pengurus, yang kami hormati Ketua MTP Kabupaten Pacitan beserta pengurus, yang kami hormati Ketua IPHI Kecamatan Pacitan beserta Ketua MTP Kecamatan Pacitan, dan hadirin undangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Sabtu 5 Oktober 2024 dapat melaksanakan kegiatan pengukuhan pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Pacitan periode tahun 2024-2029. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Kami hendarkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik Faida Analia Aksana, kelas 5 Sekolah Adab BIM Baleharjo, Pacitan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idham
وانكسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih kepada adik Faida Analia. Ala hadiniya wa la bisallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa adhimi sultanik Allahumma inna hadha iqbalul layli wa idbaru nahari wa asfata du'adik kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في شطرة الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Surat keputusan pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan nomor 34 / IPHI Pacitan / Romawi 10 / 1446 2024 tentang pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti tahun 2024 tahun 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keteraturan serta legitimasi pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan, perlu ditetapkan susunan pengurus masa bakti tahun 2024-2029 B dan seterusnya. Memperhatikan anggaran dasar IPHI bab 7 pasal 15 ayat 1 huruf D, anggaran rumah tangga IPHI bab 2 pasal 10 ayat 2 huruf G dan huruf H. Surat permohonan pengurus cabang dimisioner IPHI Kecamatan Pacitan tanggal 29 September 2024. Rapat pengurus daerah IPHI Kabupaten Pacitan tanggal 2 Oktober tahun 2024 memutuskan, menetapkan, ke-1, menyatakan kepengurusan IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti 2019-2023 telah habis masa jabatannya setelah dinyatakan dimisioner pada saat musyawarah cabang dilaksanakan. Kedua, pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti 2024-2029 sebagaimana terlampir. Ketiga, pengurus baru sebagaimana diktum 2 surat keputusan ini wajib melaksanakan tugas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPHI. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini diberikan kepada pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan dan ditembuskan kepada pengurus wilayah IPHI Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Pacitan tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2024 Masehi. IPHI Kabupaten Pacitan, Sekretaris tertanda Subianto Munir, Ketua tertanda Haji Arbangi Esos MSI. Lampiran 1 surat keputusan pengurus IPHI Kabupaten Pacitan, nomor dan seterusnya, tanggal dan seterusnya. Susunan pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Pacitan masa bakti tahun 2004-2029. Romawi 1 Penasehat, Ketua Dr. Andes Haji Syamsuddin MAG.
Wakil Ketua Haji Sujail Arafat MPD, Sekretaris Haji Samsuhadi SPD. Pembina Ketua Camat Pacitan, Wakil Ketua Kepala KUA Kecamatan Pacitan, Sekretaris Ketua MUI Kecamatan Pacitan. Romawi 3, Pengurus Harian. Ketua Dr. Andes Haji Ahmad Munir MSI. Wakil Ketua 1 Haji Juri Esos MM. Wakil Ketua 2 Hajah Siti Komaria SH. Sekretaris Haji Erwin Hadi Kusuma SKM MPH. Wakil Sekretaris Haji Aditya Dwi Suntoro AMA. Bendahara Haji Ngadenan Esos. Wakil Bendahara Haji Wahyu Diono SKP NS. Nomor 4, seksi-seksi organisasi dan keanggotaan. Ketua Haji Sutio SPD, Sekretaris Haji Ibnu Sutowo Esos, anggota Haji Imam Basori Esos. Penelitian dan pengembangan. Ketua Haji Bambang Hadi Sulipto SPD MMPD, Sekretaris Hajah Dr. Anda Ana Sri Mulyati MPD, anggota Hajah Siti Rahmawati SPD. Dakwah dan pembinaan umat. Ketua Haji Soekarno SPD MMPD, Sekretaris Haji Ahmad Suluri SPD, anggota Haji Zainal SAG. Bina Usaha dan Kesejahteraan Umat. Ketua Insinyur H. Ruminanto, Sekretaris Dr. Andes Haji Bambang Imam, anggota Haji Suyoto. Pemberdayaan Perempuan dan Majelis Taklim Perempuan. Ketua Hajah Siti Komaria. Struktur lengkap akan dibacakan SK tersendiri oleh pengurus MTP IPAI Kabupaten Pacitan. Lampiran 2, Koordinator Wilayah Haji Muhammad Syafi'i, Koordinator Wilayah Desa Tanjung Sari, Arjowinangun dan Menanti. Haji Tumrapno SAG, Desa Nanggungan, Semanten, Bolosingo. Haji Muhammad Anwar SPD, Kelurahan Balerjo, Peloso, Desa Bangunsari dan Sedeng. Haji Ahmad Jasul SPD, Desa Widoro, Ponggo dan Sampung. Haji Suhardi SAG, Desa Mentoro, Purworejo, Banjarsari, Tambakrejo. Haji Muhammad Farid Kuncoro, Kelurahan Pacitan, Kujang Sewu, Sidoarjo dan Desa Sumberharjo. Haji Bambang Suyanto SAG, Desa Kayen, Sukoharjo, Sirnoboyo, Kembang. Pembacaan selesai. Surat Keputusan Pengurus Daerah Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan nomor 09/KPTS PD.MTP IPHI Pacitan Romawi 10/1446/2024 tentang Pengurus Cabang MTP IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keteraturan serta legitimasi pengurus cabang MTP IPHI Kecamatan Pacitan, perlu ditetapkan susunan pengurus masa bakti tahun 2024-2029. Memperhatikan Anggaran Dasar IPHI Bab 12 Pasal 23 Ayat 2, Anggaran Rumah Tangga IPHI Bab 4 Pasal 28 Ayat 4 huruf C, Surat Permohonan Pengurus Cabang Divisioner MTP IPHI Kecamatan Pacitan tertanggal 2 Oktober 2024, Rapat Pengurus Daerah MTP IPHI Kabupaten Pacitan tanggal 2 Oktober 2024. Memutuskan, menetapkan, ke-1, menyatakan kepengurusan MTP IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti tahun 2019-2023 telah habis masa jabatan.
setelah dinyatakan demisioner pada saat musyawarah cabang dilaksanakan. Kedua, pengurus cabang MTP IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti 2024-2029 sebagaimana terlampir. Ketiga, pengurus baru sebagaimana diktum 2 surat keputusan ini wajib melaksanakan tugas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IPHI. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Asli surat keputusan ini diberikan kepada pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan dan ditembuskan ke pengurus wilayah IPHI Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Pacitan pada tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Oktober 2024 Masehi. Sekretaris Haja Yuli Dwi Handayani, Ketua Ririn Subianti. Lampiran 1, Surat Keputusan Pengurus Daerah MTP IPHI Kabupaten Pacitan nomor dan selanjutnya tanggal 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah 4 Oktober 2024. Susunan pengurus cabang MTP IPHI Kecamatan Pacitan masa bakti tahun 2024-2029. A. Dewan Penasehat. 1. Hajah Kartini. 2. Hajah Sunar Eswanti. B. Dewan Pembina. 1. Camat Kecamatan Pacitan. 2. Haji Sambudi. C. Dewan Pengurus. Ketua Hajah Siti Komariah SH, Wakil Ketua Hajah Indiah, Sekretaris Hajah Kun Widayati Zulaikha, Wakil Sekretaris Hajah Yuniati, Bendahara Hajah Isminah, Wakil Bendahara Hajah Sri Utami. D. Seksi-seksi. A. Organisasi Hajah Yuni Perdi Rahayu. 2. Hajah Siti Halimah. 3. Hajah Sri Susilawati. B. Seksi Sosial dan Dakwah. 1. Hajah Romlah. 2. Hajah Sutiah. 3. Hajah Sri Wahyuni Sambudi. C. Seksi Pendidikan dan Latihan. 1. Hajah Sri Wahyuni Pujibiati. 2. Hajah Supatmi. 3. Hajah Sri Windarwati. D. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 1. Hajah Sri Esmini Estuningsih. 2. Hajah Sukatmi. 3. Hajah Dr. Ade Puji Astuti. Pembacaan selesai. Puan akan dipanggil oleh Bapak Ketua IPHI Kabupaten Pacitan dan Bapak Ibu yang nanti dipanggil mohon untuk maju ke depan. Mohon didengarkan, ini tidak diikuti. Sumpah ini selain disaksikan oleh yang hadir, tentunya juga disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus cabang Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, pengurus Majelis Taklim Penuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Pacitan periode 2024-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian
untuk organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan pengurus Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat Islam, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu balik kanan, gerak. Mohon izin kepada Ibu Camat dan Bapak-bapak yang tengah di depan untuk mengambil sisi foto bersama di kiri kanan pengurus. Oke. Dihitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Cukup Bapak, ya, terima kasih. Bapak kembali duduk. Mohon diikuti, mohon didengarkan, tidak diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Majelis Taklim Perempuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Pacitan periode 2024-2029. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk organisasi Majelis Perempuan Indonesia, Majelis Taklim Perempuan Indonesia, Ikatan Persaudaraan Indonesia demi kemaslahatan umat Islam, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala pada hari ini Sabtu 5 Oktober 2024 di pendoponya Camat ini kita berkenan bersama-sama melaksanakan sebuah agenda organisatoris yang sangat penting, yaitu pengukuhan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji cabang Kecamatan Kota Pacitan masa bakti 2024-2029 dengan keadaan selamat, tidak ada halangan satu apapun. Membersamai syukur kepada Allah, maka patut kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada pemerintah Kecamatan Kota Pacitan, yang hal ini adalah Bu Camat
beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan perkenan, izin dan fasilitasinya untuk yang kesekian kali kami Ikatan Persaudaraan Haji Kecamatan Kota Pacitan mengadakan sebagian agendanya di tempat ini. Semoga menjadi jariah sholihah dari Camat yang akan mengantarkan sukses-sukses yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kami mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan memberikan dukungan support yang memadai sehingga acara ini telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga ke depan ini sebagai tanda dinamika yang transformatif dari IPHI Kecamatan Kota Pacitan yang menjadi inspirasi dari pengurus cabang se-Kabupaten Pacitan yang tentunya kita harapkan menjadi dukungan yang penuh bagi Ketua IPHI Kabupaten Pacitan. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami mewakili jajaran pengurus IPHI Kecamatan Kota Pacitan masa bakti 2019-2024. Yang pertama adalah kami mensyukuri bahwa kami telah berkesempatan untuk membersamai para jamaah haji se-Kecamatan Kota Pacitan ini. Banyak hal-hal yang perlu kami apresiasi, antara lain dengan menjadi pengurus IPHI maka kami menjadi sangat tertanjung. Gambarkan, setiap kali kami mengundang bukan saja beliau-beliau para jamaah haji ini datang, tapi juga kerso membawa sarung sendiri. Ya, ketika akan muncul ya bawa sarung sendiri, ketika mau dahar soto juga sarung sendiri. Untuk itu adalah bagian dari ketersanjungan kami. Dan kami doakan Allah memberkati kepada kita semua. Tentu saja kita berharap pengurus yang ke depan nanti lebih tersanjung lagi daripada saya. Artinya ketika kami mengundang beliau-beliau yang membawa sangu, mudah-mudahan pengurus yang datang nanti ketika mengundang maka jamaah bukan bersangu tapi pulang diberi sangu. Allahumma amin. Kemudian juga sekaligus kami sampaikan pada Bapak Ketua Umum IPHI Kabupaten bahwa kami tidak banyak berbuat, justru mestinya pengukuhan ini telah berjalan beberapa waktu yang lalu. Tetapi mohon maaf karena sesuatu hal dan keterbatasan maka baru kali inilah kami insya Allah plong merasa merdeka dan alhamdulillah dapat bebas dari tugas-tugas kepengurusan IPHI Kecamatan Kota Pacitan ini. Kebetulan berada di depan kita adalah para expert yang di bidang haji. Ada Pak Munib adalah sosiolog dan filosof haji, hajiwan dan ahli haji. Begitu juga Ustadz Erik ini pun juga begitu. Beliau adalah juga aktivis hajiwan dan hajiwati. Hajiwan artinya betul haji, kemudian beliau juga ahli haji. Ini perlu kami sampaikan sebagai apresiasi kami. Beliau ini sekali haji langsung perfect ya. Kita tidak kurang 3 kali haji baru dapat melaksanakan itu. Tapi Ustadz Erwi ini bukan hanya pelaku tapi juga menjadi perintis haji-haji yang sempurna menurut ukuran-ukuran tertentu. Yaitu sekali haji beliau ini bisa tarwiyah, bisa tanazul, dan juga bisa nafar sani. Tepuk tangan untuk Haji Erwin ini. Dan ini tidak kebetulan dan bukan tanpa kerja keras. Kami tahu sendiri beliau ini bersama yang lain maka dapat merintis jamaah tarbiyah. Memang sebelumnya banyak haji-haji yang mandiri tarbiyah, tetapi secara berregu, secara institusi maka baru Ustadz Erwin inilah bersama teman-teman dapat merintis secara berregu melaksanakan tarbiyah, yaitu bermalam di Mina sebelum kita bermalam wukuf di Arafah. Dan itu adalah pekerjaan berat dan semoga ini menjadi tradisi bagi haji-haji di Pacitan pada periode yang akan datang. Allahumma amin. Apalagi ini juga adalah
filosof haji. Artinya beliau mempunyai analisis filosofis tentang haji ini. Bahwa haji ini adalah konsepnya adalah langit. Tetapi pada tataran yang luas, haji ini adalah natural ya. Konsepnya adalah berawal dari konsep di aras, yaitu ketika Allah menjadi zat yang menjadi pusaran, maka kemudian ketika Adam turun, maka Adam membawa pusaran aras di langit di bumi. Akan tetapi bahwa haji itu adalah, meskipun konsepnya adalah langit, tetapi pada tataran pelaksanaan adalah sangat natural, sangat tergantung dengan hukum-hukum alam, hukum-hukum natur, tempatnya di alam, di bumi. Kemudian untuk sampai kepada tempat itu adalah memerlukan prasyarat, fasilitasi, biaya dan lain sebagainya, kemampuan atau istitoah, punya ONH untuk bisa membiayai peserta haji dari Indonesia sampai ke Mekah, Madinah dan pulang kembali. Artinya hukum-hukum alam itu sangat mengikat ibadah haji ini, meskipun konsepnya adalah konsep lain. Artinya apa? Artinya dengan kepengurusan ibadah nanti, maka kita yakin bahwa haji akan menjadi sebuah fenomena yang tidak utopis ya. Memang melangit tetapi tidak utopis, tidak mengawang ya, tapi melangit, akan tetap bersandar kepada hukum-hukum kebumian. Bahwa haji itu ada natur, artinya dikelola dengan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan hukum-hukum yang ada di bumi kita ini. Sehingga maka sebagaimana yang pernah kami sampaikan, jangan sampai IPH ini menjadi pemicu adanya haji paranoid. Tetapi justru dengan adanya IPH ini, maka para haji semakin sejahtera, semakin tahan hidup dan semakin mempunyai semangat hidup untuk membumikan semangat haji yang mabrur, yaitu yang berintikan linul kalam wa it'amut tamam, yaitu haji-haji yang menebarkan lisan yang manis, lisan yang lembut, lisan yang halus, yang bisa menjadi perekat persatuan, menjadi pemelihara kebinekaan, dan menjadi penguat pencapaian cita-cita bangsa dan negara Indonesia, negeri yang adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Allahumma amin. It'amutongam menjadi lembaga yang mampu menggerakkan, mendinamisir semangat kebersamaan untuk berbagi, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang berhubungan dengan stunting, kekurangan makan dan lain sebagainya. Terbukti dengan gerakan pengumpulan donasi, sehingga pada setiap Ramadan kita bisa berhasil mengumpulkan dana yang lumayan besar sehingga dapat memberikan fasilitasi untuk saudara mereka yang karena suatu hal mengalami kesulitan penyediaan makan dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga tidak banyak memberikan dan meninggalkan hasil-hasil kerja yang baik, kecuali justru malah pekerjaan yang cukup banyak. Secara institusional baru 4 desa dan kelurahan yang dapat kami kukuhkan ke pengurusannya, yaitu Nanggungan, Baliharjo, Pacitan, kemudian insya Allah usul Poso. Ini Poso, mudah-mudahan ya. Proses bagi Kelurahan Sultan ini ya, proses bagi Kelurahan Sultan harus menjadi pionir untuk segera melaksanakan pengukuhan dengan pengukuhan yang semeriah-meriah dan seberkah-berkahnya. Kemudian di bidang tata kelola organisasi juga masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan, antara lain bahwa iuran-iuran yang mestinya dapat kita jadikan menjadi amunisi organisasi dan menjadi support bagi kabupaten, itu pun juga belum kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu adalah menjadi kewajiban Bapak-bapak pengurus yang baru nanti agar dapat memaksimalisasi potensi-potensi yang ada di kecamatan Kota Magelang ini. Karena menurut hitungan
haji terbesar itu adalah pada kecamatan Kota Pacitan. Oleh karena itu maka pengelolaan yang baik, benar dan intensif maka akan memberikan dukungan organisasi IPHI yang sebesar-besarnya dari IPHI Kecamatan Kota Pacitan ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat bekerja, semoga sukses dan berkah selalu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atas segala kekurangan yang kami lakukan kepada jajaran haji dan pengurus IPHI Kecamatan, juga kepada pimpinan Kecamatan Kota mulai dari Bu Camat, Pak Naib, Pak Ketua MUI, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Pacitan beserta rombongan, Ibu Camat Pacitan, Bapak Ketua MUI Kecamatan Pacitan, Bapak Kepala KUA Kecamatan Pacitan yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Penghulu, Bapak Muhammad Maid. Saya kenalkan soalnya ada nggak kenal gitu. Para Bapak Ibu pengurus lama IPHI Kecamatan Pacitan, Bapak Ibu pengurus IPHI Kecamatan Pacitan yang baru saja dikukuhkan dan semua hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa tidak lekang dan tidak dijauhi oleh pelukan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah, petunjuk untuk bisa menjalankan syariatnya, melanjutkan tanggung jawab risalahnya, dan insya Allah karena itu kita mendapatkan kehidupan yang baik dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di Jawa berarti matur kata nih bareng dijustifikasi Pak Samsudin jadi bingung lah kalau matur ini boleh gitu. Ya tidak terlalu panjang gitu ya, nanti akan kita sambung di beberapa kesempatan yang lain. Adalah sebuah anugerah bagi kita semua untuk diberikan kesempatan mendinamika gitu ya, menggerakkan kegiatan IPHI ini khususnya di wilayah Kecamatan Pacitan. Untuk itu maka kami sangat berharap jangan keburu merdeka Pak Sam. Karena kan pada hakikatnya itu kan kemerdekaan sejati itu adalah sebuah ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo balik nih gimana? Belum aja ngomong merdeka gitu. Nah, pada Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kaitannya dengan IPHI ini saya ingin coba mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa di antara kita semua ini sudah sering melakukan wukuf di Arafah kita masing-masing, sehingga dengannya kita tahu kita dari mana dan mau kemana. Dan kita juga sadar bahwa kelemahan terbesar kita itu seperti apa, sudah digambarkan dalam, kalau kita wukuf di Arafah insya Allah sudah paham, ini hanya mengulang saja.
dan kemudian kita juga tahu obatnya. Tetapi juga sekaligus bahwa kita sadar bahwa di Arafah itu kita menerima pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah untuk diberikan ampunan. Sehingga oleh karena itu maka ketika kita di Musdalifah, dan insya Allah Musdalifahnya itu jalan terus, tidak berhenti ketika kita berhaji dulu, kita disyariatkan untuk mengambil batu kerikil ya, minimal itu 49 minimal, atau kurang lebih 70 kerikil. Dan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika kita sudah berada pada posisi zero, pada posisi tidak terdapat kesalahan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak sepakat kalau kemudian orang ketika wukuf itu lalu keadaannya seperti bayi. Hendaklah, jangan Pak. Ya posisinya ya seluruh dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal kebaikan kita kan masih dicatat. Kalau bayi kan nggak punya amal kebaikan Pak. Jadi kalau jangan dong, kalau orang wukuf di apa jangan disamakan dengan bayi. Enggak lah, karena pahala kebaikan kita kan masih menjadi investasi kita, dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berada di dalam posisi yang sudah bersih di mata Allah itu, kemudian kita di Musdalifah kita kemudian mencoba merencanakan berbagai hal, dan mudah-mudahan aktif di IPH itu menjadi salah satu bagian rencana kebaikan panjenengan semua. Dan kita tahu bahwa di Musdalifah itu kita disyariatkan untuk mengumpulkan kerikil, itu artinya bahwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ini diajari bahwa untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan itu ternyata jalannya bukan landai, jalannya itu terjal. Dan oleh karena itu maka kita perlu senjata untuk meretasnya, dan kita sudah melakukannya. Dan kemudian kita praktekkan ketika di Jamarat itu kita melempar Jamarat itu. Nah, para Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, Jamarat kehidupan di hadapan kita ini kan sudah terbentang sedemikian lama, dan insya Allah kita sudah berkali-kali itu hilir mudik ke Jamarat kita masing-masing. Dan bahkan kita mendapatkan keluhan banyak, evaluasi banyak, kok gak mandi-mandi yo lemparan saya itu, karena sedemikian banyaknya ada persoalan-persoalan kemungkaran yang ada di masyarakat. Sehingga oleh karena itu mohon kiranya di PHI ini menjadi salah satu madrasahnya Mina. Mengapa? Karena kita kalau di Jamarat itu tidak kemudian kerasan di Jamarat, kalau kemudian sudah dari Jamarat ya kembali lagi ke Mina gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka merenungkan kembali, berzikir kembali, mengingat Allah kembali, mendapatkan energi spiritualitas kembali, untuk kemudian besok lagi kita berjuang lagi untuk melempar Jamarat lagi, kan begitu. Dan itu tidak pernah selesai sampai maut menjelang kita. Kepaksa filosofis nih Pak Jan. Jadi oleh karena itu maka menurut mas saya, monggo kita IPHI ini menjadi salah satu dari madrasah Mina kita. Di saat kita kemudian habis berjuang menebarkan kebaikan dan kemanfaatan, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada ujian, pasti ada macam-macamnya. Dan lah kita kembali bersama-sama di PHI itu kemudian merenungkan kembali tentang apa-apa yang perlu kita lakukan. Mungkin kita mohon kepada Allah agar batu-batu itu kemudian lebih dipertajam sehingga lebih efektif dalam rangka menghalau berbagai macam kemaksiatan, dan lebih efektif untuk menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan. Kalau orang Jawa itu kan kayak disimbolkan oleh corak gamelan itu kan. Kebetulan menantu saya itu pengrarit, jadi saya diajari untuk noto gamelan itu. Gamelan Jawa itu katanya, itu urutannya itu neng ning nan nong gung. Bukan nang ning nong gung. Sing bener niku neng ning nan nong gung. Artinya bahwa setiap orang itu yang pertama harus mau neng.
Menang itu artinya menang, istirahat, berhenti dari aktivitas. Jangan terus di Jamarat, sekali waktu balik lagi ke Mina untuk menang, untuk istirahat, mengheningkan segala. Untuk apa? Untuk untuk mengheningkan segala sesuatunya, untuk memikirkan segala sesuatunya tentang apa-apa yang sudah dilakukan dan apa yang mungkin kurang efektif dan seterusnya itu. Nah kemudian oleh karena itu kalau mau hening kita akan menemukan kebenaran sejati dan orang seperti itu akan menang, akan memenangkan kehidupan itu gitu. Oleh karena itu maka siapapun yang menang akan mendapatkan kenugrahan dan mendapatkan kenugrahan dan keagungan, sehingga terakhirnya menjadi nom dan go. Niki jarene anak kula lagi bener boten ngertos. Artinya sama dengan apa yang tadi kita sampaikan dalam persoalan Jamarat Mina itu, mari kita Jamarat kita tidak akan pernah selesai Bapak sekalian, sehingga jangan keburu merdeka Pak San. Karena itu kemudian tetap kita bersiap siaga untuk senantiasa bersedia untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan, dan jangan lupa bahwa untuk itu kita perlu mengheningkan segala sesuatunya untuk kita evaluasi. Nah, kita harapkan di IPHI ini bisa menjadi madrasah bagi Mina kita. Kita bisa berkumpul di sini untuk mengenang selalu karena seringkali begini, mengapa sih kita kuat? Salah satu di samping Allah yang menguatkan kita, ada saudara-saudara kita yang menguatkan kita. Karena kami yakin bahwa di antara kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman rohania, pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa ketika menunaikan ibadah haji, dan itu akan memperkaya energi kita, dalam energi positif kita untuk kemudian terus berjuang menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Sehingga monggo silakan nanti diupayakan agar senantiasa hadir dan diupayakan ada forum rutin. Dan kami dalam kesempatan yang berbahagia ini mengulangi kembali terima kasih dan penghargaan kepada Bu Camat yang telah memberikan fasilitas, dan kami mohon izin untuk ikut mewarnai kegiatan pemerintahan di Kecamatan Pacitan ini dengan memberikan tambahan nuansa religi gitu Bu Camat, sehingga mungkin bisa diperkenankan ngajinya IPHI Kecamatan Pacitan nanti di pendopo ini. Jadi wajah pemerintahan kita itu menjadi wajah yang lebih religius. Dan insya Allah itu di samping efektif sekaligus juga bermakna. Efektif mensejahterakan masyarakat sekaligus bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, dan sekali lagi kami mohon senantiasa mohon bimbingan Pak Sam, Bapak yang pengurus lama yang sudah malang melintang berjuang di IPHI, Bapak-bapak dari pengurus kabupaten, dari MUI, kemudian dari Bersama dan ibu yang lain, terkait dengan bagaimana kita mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di IPHI Kecamatan Pacitan. Bapak Ibu yang baru dilantik, monggo di IPHI ini kita gembirakan. Jadi menebar kegiatan, menebar kebaikan dan kebermanfaatan itu harus kita laksanakan secara gembira. Enak ribet dia monggo dihindari bareng-bareng gitu ya. Paling tidak kita nyocoknya angen-angen. Kemarin itu Pak, saya yakin Pak di PHI itu insya Allah aktivitasnya lebih kuat. Mengapa? Karena ada tambahan motivasi ganda. Karena di samping di sini dinilai ibadah, nomor 2-nya itu mesti kalian ketemu dengan sesama angkatannya itu. Misalnya Pak Rum sesama dengan Pak Sam itu kangen-kangenan gitu ya. Nah, itu kemudian bisa menjadi tambahan motivasi bagi kita untuk nyocok nih angen-angen ngudari sing ruwet gitu ya. Kemudian kalau ada masalah-masalah mari kita pecahkan bersama. Mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya sekaligus kemudahan, sehingga kemudian kita menjadi dapat lebih mudah dan lancar dalam rangka menggerakkan kegiatan IPHI di Kecamatan Pacitan ini. Saya kira demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Qala ta'ala bi kitab karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kami hormati sama-sama Ibu Camat Pacitan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Kota, yang kami hormati Bapak Ketua IPHI yang lama Bapak Dr. Haji Samsudin Aki, Bapak-bapak pengurus baru dari MTP maupun dari IPHI Kecamatan Kota, bapak-bapak dari pengurus IPHI Kecamatan Kota, dan bapak-bapak dari pengurus IPHI Kabupaten Pacitan. Waktu sudah menunjukkan hampir setengah 12, kurang 1 jam. Ini sudah banyak yang bicara, dan kemudian sebagai petuasa mungkin Bapak sudah bisa menjabarkan. Tapi kami hanya sedikit mengisi ini. Yang pertama, sebelum kita jauh memberikan semacam sambutan singkat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya pada siang hari ini kita masih berikan nikmat sehat panjang umur sehingga dapat rawuh di majelis yang mulia ini. Semoga nikmat sehat semacam ini akan terus diberikan Allah untuk waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu yang hormati, yang kedua terima kasih pada Camat yang telah memberi fasilitas kepada IPHI Kecamatan Kota dan kami dari Kabupaten, di mana pendopo ini dapat digunakan untuk mengadakan pertemuan atau mungkin pengukuhan kepengurusan IPHI yang baru. Ini marwah pendopo ini bisa cerah, manakala di dalam forum-forum ini sering dengarkan kalam ilahi dan kemudian sebagai brainstorming untuk merembuk urusan-urusan masalah agama. Yang hadir di sini merupakan pionir-pionir yang tentunya saya tidak menggurui. Pak Munif sudah ahlinya, Mas Erwin sudah ahlinya, dan kemudian didukung dengan pengurus yang baru. Mari kita bersama-sama kita nawaitukan untuk sama-sama membumikan IPHI, mengajak piantun-piantun yang sudah manis tatonga untuk kita ajak berhaji minimal umroh, dan kemudian beramar ma'ruf nahi munkar khususnya di wilayah kota. Jadi kota ini merupakan sebuah barometer dari Kabupaten Pacitan yang dapat dilihat sebagai spion kemajuan semua bidang, baik spiritual maupun bidang yang lainnya. IPHI hadir sebagai pelengkap untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah Kecamatan Pacitan, yang tentunya tugas ini juga harus bersinergi dengan namanya keterpaduan antara ulama dan umaro. Nah, kita di IPHI ini organisasi yang mandiri, tidak profit, dan profitnya sama Allah. Jadi kami yakin dan percaya bahwa fase-fase kehidupan ini sudah kita lalui minimal sudah 3 fase. Fase di kandungan, fase anak-anak, fase remaja, dan fase dewasa, dan kemudian masa yang terakhir fase tua. Yang sebentar lagi tua ini akan menentukan endingnya, kita selamat atau tidak itu tergantung pada ending yang terakhir. Karena namanya amal itu meskipun dari bawah sudah baik, tapi kalau endingnya jelek, amal yang dari baik itu akan terhapus oleh perbuatan akan menjurus kepada kejelekan. Maka saya mengharap kepada Bapak sekalian, karena IPHI ini adalah marwahnya adalah beramar ma'ruf nahi munkar, tentunya kita tidak bisa bekerja tanpa ada amunisi. Kami yakin bahwa keanggotaan IPHI di kota ini lebih dari ribuan. Insya Allah dari 12 kecamatan yang sudah mengikuti muscam seperti ini sudah hampir 11. 10 tinggal Kecamatan Bonagung dan Kecamatan Arjosari. Kecamatan Nawangan insya Allah tanggal 20 bulan ini.
tinggal 2 kecamatan ini karena memang masa berlakunya untuk Arjosari belum, kemudian Kebun Agung kami dorong untuk segera mengadakan musyawarah agar terbentuk kepengurusan di tingkat kecamatan. Karena ini merupakan amanah bukan dari saya, karena amanah dari atas, hierarkinya seperti itu. Dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, dan di breakdown ke wilayah kecamatan. Dan alhamdulillah untuk kecamatan kota tadi disampaikan Pak Haji Samsudin sudah ada 3 desa yang ada di kepengurusan di tingkat desa. Nah, ini akan mempermudah jalinan linier dari pusat, daerah, dan sampai desa. Karena apa? Semua aktivitas ini kaitannya dengan kerja bakti yang memang harus didasari rasa ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Tapi ridho Allah itu kalau tidak disertai dengan semacam amunisi, kemudian semua keurunan terus, kadang-kadang rasa ikhlasnya akan sedikit terungkit. Oh, yang IPH kok malah soyo urunan, nganti-nganti mesti tagihan urunan. Kalau kita sadari bahwa urunan ini kalau memang diyakini bahwa itu akan jadi penolong tatkala kita nanti di yaumul kiamah, apalagi di liang kubur, kemudian timbul spirit, oh iya ya, bandaku sing tak tinggal sak mono kae paling yang nyang anak. Lah anak iki nek gelem ndongane wong tua terus awake berjuang dhewe ning lan kubur, terus nasib awake dhewe piye? Itu akan membuka spirit. Arep males salat malam, oh iya ya mumpung diparingi sik waras. Nek wis kadung mati wis ora iso berbuat. Laula akhrotani ila jalan qarib. Anak mengkon getuni dan ingin kembali. Kita sudah terlambat. Maka salah satu jalan fase yang terakhir di usia yang menginjak 60, barangkali Thomas Erwin masih di bawahnya, Pak Dokter itu juga masih di bawah. Tapi yang sudah berkepala 6 ini sudah mulai ancang-ancang. Karena waktu ini sudah akan terus berkurang, dan kalau tidak dirasakan, bahkan mati itu tidak harus sakit. Kita apa yang kita bawa? Sumpah kita tadi sampaikan Pak Munib di Arafah yang sekian itu, kita sudah diberi pelajaran yang cukup menyentuh pada kita. Kita hanya memakai 2 lembar, 1 lembar pakaian ihram. Ya itulah bentuk kita. Dan waktu itu terus akan berjalan dan mendekati kepada kita. Waktu-waktu kita harus pulang, karena dunia ini memang bukan tujuan yang akhir. Maka IPHI merupakan marwah yang harus kita gotong royong bersama-sama. Insya Allah kalau kita ada semacam pendekatan kepada jamaah kita, saya yakin bahwa bapak-bapak ibu yang sudah pernah haji itu akan tersentuh hatinya, dan kemudian akan menjadi amunisi yang sangat kuat untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Di era seperti ini memang dakwah itu semakin berat. Di era-era digitalisasi, di era kemajuan, dan banyak orang-orang yang rumongso akhirat itu rapat yang penting. Sing penting iso golek duit. Wes pokoknya no bengi golek duit, sing penting duit. Itu bukan salah satu tujuan. Tetapi hidup tanpa uang pun juga tidak nyaman. Maka harus imbang. Nah, kita sudah mengalami fase waktu remaja seperti itu, kadang ibadahnya jebolong-bolong. Waktu dewasa kita masih sering bangkong, bahkan mungkin kalau mantan anak yo tidak sering jamaah subuh. Nah, ini akan menjadi renungan kalau kita sudah seperti ini. Maka salah satu tempat yang paling bagus adalah di IPH ini. Kami tolong kepada Bapak Ibu yang sudah mewakafkan sebagian usianya, umurnya, hartanya untuk IPHI, semoga menjadi wasilah untuk membuka pintu-pintu surga. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Samsudin dan pengurus yang lama yang sudah membuka begitu banyak kegiatan. Karena kemarin waktu acara bakti sosial menyantuni orang-orang duafa ini, karena Pacitan juga karena jamaahnya banyak, terkumpul dana yang luar biasa. Ini nanti akan terulang di tahun berikutnya, dan mohon dengan hormat Bapak Ibu yang jadi korlap seperti Pak Haji Anwar dan yang sudah disebut tadi, kalau nanti ada semacam iber-iber, ayo nyebut gawe iki wayahe golek sangu bakti sosial nyantuni wong-wong sing kira-kira belum beruntung. Satu paket juga 300.000 rupiah. Ini betapa senangnya mereka yang menerima.
Marohi PH ini akan bersinar. Karena saya yakin Bapak Ibu di majelis taklim di mana-mana sudah ada yang menang urunan itu. Majelis taklim Bu niki Bu Yotan itu, majelis taklim Balajon itu niki kegiatannya menyantuni napa niku orang-orang yang tidak bisa mandi. Orang yang mau minum, nak minum itu kalau mandi itu jarang dipakai karena tidak ada air. Lah nek mantelnya piye? Ini ngedrop di desa-desa pakai tangki. Satu tangki 130 atau 350 itu digotong oleh majelis taklim. Di desa-desa itu yang sekian itu sangat terima kasih kur. Jenenge banyu bening niku lho Bu. Mas nek kota dereng panjenengan dereng patos ngrasa ning desa niku masalah mlaku nek pirang-pirang kilo ngono ae mulai kur banyu butek. Jajal to dipikir. Di drop banyu saking majelis taklim perempuan MTP niku drop yang di sini so, ale antri nganggo jeligian dirip oleh aku setengah-setengah saking ora sing gitu. Padahal iku cek urip pirang-pirang dina engko lha sesuk ngombe apa. Lah sing duwe duit ora masalah, sing ora duwe duit wong tuwek ale golek banyu 3 kilo luwih dengkule loro betapa sangat bersyukurnya. Nah ini merupakan salah satu diskresi masing-masing ketua cabang di kecamatan sudah kami instruksikan. Diskresi ini untuk seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi Pak Munib, yongko acara apa saya nggak tahu. Dengan edaran saya memberikan diskresi yang penuh. Piye carane supaya kita itu andil untuk berempati kepada mereka-mereka yang memang saat ini memerlukan sentuhan dari orang-orang seperti kita ini. Jadi yang namanya mabrur itu memang sungguh berat. Sungguh berat sekali, tantangannya mabrur itu sangat berat, sensi sosialnya juga berat, karena kita diteropong oleh masyarakat melihat bagaimanakah kiprah seorang yang sudah pernah haji di tengah-tengah kehidupan di desa. Orang jamaah orang ya wis beda perlakuannya pada orang yang sudah belum haji. Kowe kaji opo jamaah orang nate. Lah ngoten niku lho. Tadi nek subuh malah kur mancing pamane. Ini kan ya lucu. Surabaya wae iki bangsane mancing, bangsane senam. Yo perlu senam tapi nek wis wayahe ngono ku ya lah ki apa to egal-egal ning ngarepe wong. Wis ora patek menarik. Ya ngomong pengajian karena kita endingnya ini sudah makin dekat loh, waktunya ini makin dekat, tidak semakin jauh semakin dekat dan itu tidak diberi peringatan yang signifikan ya. Kor mungkin rambutnya mulai putih, mripate mulai mdereng, dengkule malih. Itu sinyal-sinyal bahwa kita tuh memang semakin dekat. Dan yang sangun ora lengkap terus kepiye? Saya ini juga kadang-kadang ya mikir ya Allah, lah mau ibadah kaya ngono ki ditampa apa ora? Wong ya salat kenyatane ya wanek kon kusuk. Nek surat rodok dawa imam ngene wis batin yo atek ngeram surat dawane. Kok nek percendek ngono lha imam ora gondong ya kono kuwi. Lah kok serba salah to? Maka ya mari kita tata hati ini supaya hidup ini bisa ikhlas. Ini perlu perjuangan dan fadilah-fadilah yang perlu kita terapkan. Maka saya mengharap pada Bapak Ibu, marilah yang duduk di pengurusan haji ini kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita berjuang untuk agama, dan kalau iurannya ini rutin, wong sesasi ki mengko 10.000 to Pak. 10.000 ku sing 2.000 dilebokke ning kabupaten, sing 8.000 dienggo kecamatan karo desa. Monggo nek kedun terserah nek desa wis enak itu kek 1.000 apa 2.000 sing kecamatan 3.000. Poing jamaah haji sak Pacitan ya rada akeh hasilnya. Maka mari kita bersama-sama. Apa nanti langkahnya saya tidak tahu, apa dikai kartu kaya SPP ngoten niku liwat Korlap. Engko ana sing waktu kumpulan di kecamatan diajarkan pengajian 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ngaji di pendopo kecamatan kota. Iku udah kali muarep. Sip. Jadi dukung ibu-ibu ini karo nagih karo Korlap piye urune kono. Nek tanpa itu, alah orang mlaku. Lah tek cucuke iki Pak Den cucuke biru, bar dilantik terus turu. Memang kalau tidak diberi motivasi, kadang-kadang ya kita itu mempunyai penyakit melikun. Melikun itu sudah pembawaan, maka melikun itu termasuk hal-hal yang harus kita perangi, termasuk kelangkuan setan.
Wah, wedi ora digodho setan wis masyaallah. Engko ning ibadah yang masjid, lho aku mongso nyang masjid lho, aku ahli surga. Wis ngono kuwi. Setan kan ning masjid suwe lho, iya aku ahli ibadah. Maka harus berhati-hati, yang tahu dan tidaknya hati kita sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu muga-muga IPHI cabang Kecamatan Kota yang sudah dirintis Bapak Haji Samsudin, terus kita berjuang demi amar ma'ruf nahi. Terima kasih atas perhatiannya, dan manakala dalam kami menyampaikan satu dua kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian, saya semata-mata yang meneruskan amanah dari provinsi. Kami dan pengurus ini tidak ada artinya kalau tidak didukung oleh semua elemen yang ada, khususnya bapak-bapak ibu haji yang sudah pernah ke Baitullah dan di Madinatul Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Pacitan serta seluruh pengurus. Kemudian saya hormati Ketua MPP IPHI Kabupaten Pacitan juga serta pengurus. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Pacitan, Ketua MPP Kecamatan Pacitan, kemudian juga Ketua Pengurus Cabang IPHI Kecamatan Pacitan serta pengurus, Ketua MTP IPHI Kecamatan Pacitan beserta pengurus dan anggota serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya kita bisa bertemu bersilaturahim pada sebuah forum, pada sebuah majelis yang luar biasa, yaitu pengukuhan pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan dan juga MTP IPHI Kecamatan Pacitan. Insyaallah semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah dari dan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau, senantiasa berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah beliau, dan juga kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa, terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan hari ini. Kami dari kecamatan hanya bisa menyampaikan ucapan selamat menjalankan amanah kepada pengurus cabang IPHI Kecamatan Pacitan dan juga MTP IPHI. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat yang besar bagi umat. Saya yakin dengan kepengurusan yang baru, IPHI Kecamatan Pacitan lebih aktif, lebih dinamis, dan yang terpenting itu tadi bisa menggerakkan organisasi IPHI ini sehingga bisa memberikan manfaat bagi anggota dan juga bagi masyarakat Kecamatan Pacitan. Saya hanya mengingatkan, tadi sudah luar biasa tausiah yang diberikan mulai dari Pak Ketua lama, kemudian juga Pak Ketua yang baru, dan juga Pak Agami sebagai Ketua Pengurus Daerah Kabupaten IPHI Kabupaten Pacitan. Sudah luar biasa. Ini menyemangati kita semua, memotivasi kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa lembaga IPHI ini merupakan sebuah lembaga sosial yang sifatnya sukarela, sifatnya bukan profit. Jadi salah kalau kita berniat untuk mendapatkan istilahnya materi dari lembaga ini. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap lembaga ini, sehingga lembaga ini ke depan bisa menjadi sebuah lembaga sosial yang memang tadi memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagi anggota, dan juga menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program-program di bidang sosial. Saya siap untuk mendukung dan memfasilitasi, dan tadi sudah ada ide yang luar biasa. Monggo kalau pendopo ini akan digunakan untuk kegiatan kajian-kajian, untuk kegiatan-kegiatan mungkin doa bersama dan forum silaturahim pengurus dan anggota IPHI dengan segala
fasilitas yang ada monggo, selama tidak digunakan untuk kegiatan pemerintahan yang lain yang bersamaan, kami siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Dan saya yakin semua kecamatan, setahu saya Bapak-bapak camat juga siap untuk memfasilitasi panjenengan semua, sehingga monggo ini semua tergantung dari bagaimana keaktifan dan juga komunikasi yang dijalin oleh pengurus dengan masing-masing kecamatan. Kemudian satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa peran penting yang diharapkan dari IPHI khususnya bagi anggota IPHI yaitu jamaah haji yang sudah warga masyarakatnya sudah melaksanakan ibadah haji adalah bagaimana IPHI ini terus berusaha untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran dari jemaah haji, karena itu memang luar biasa beratnya Bapak Ibu. Jadi realita tantangan dakwah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Albar, luar biasa tantangan dakwah pada saat ini. Kondisi masyarakat kita yang pragmatis, yang serba ingin cepat, semuanya ingin cepat, ingin materi dan lain sebagainya, itu sangat berat harus kita hadapi. Tetapi bagaimanapun upaya kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan juga menegakkan agama di kecamatan dan kabupaten Pacitan itu harus terus kita laksanakan. Itulah tantangan bagi kita semua. Karena apa? Karena pada prinsipnya dengan kemakmuran haji itu diharapkan para haji dan hajah untuk senantiasa memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab dan juga integritas sebagai seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji. Karena pada prinsipnya tentu status kita sebagai orang yang sudah berhaji itu berbeda dengan yang belum berhaji. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung, yang harus kita sandang. Yang ini kalau para jamaah haji itu tidak terus dimotivasi, tidak terus diingatkan melalui forum-forum kajian bersama, melalui forum-forum doa bersama dan juga silaturahim seperti forum-forum seperti ini, saya yakin hal itu bisa luntur. Contohnya saya pribadi, pangapunten ya, kadang setiap ada kegiatan ini kalau tidak diingatkan terus, ya, hiburan untuk santunan saja kalau tidak diingatkan terus kadang pangapunten kesupen karena banyaknya amanah, banyaknya aktivitas. Sebenarnya kalau keengganan itu insya Allah buatan. Itu adalah ladang-ladang amal yang insya Allah disadari oleh para jamaah haji. Tetapi gini wow, kalau tidak sering diingatkan bahwa ini sudah waktunya, termasuk iuran nih, karena memang iuran ini menjadi salah satu sumber amunisi bergeraknya sebuah organisasi. Sehingga monggo pengurus yang baru upaya-upaya untuk menertibkan dan termasuk pendataan dan update anggota. Karena saya yakin mungkin kondisi saat ini banyak sekali anggota juga yang belum tahu, belum aktif terlibat di kegiatan IPHI. Ini menjadi tugas pengurus ke depan. Semoga semuanya juga nanti terus bergerak dan juga melaksanakan di porsi masing-masing sebagai pengurus dan juga sebagai anggota. Saya berharap dalam kegiatan-kegiatan IPHI juga bisa bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Sangat banyak lembaga sosial di Kecamatan Pacitan ini yang apabila IPHI ini bisa bekerjasama akan menjadi potensi yang luar biasa. Dan saya juga berharap peran-peran IPHI juga diperluas. Tadi sudah disampaikan memberikan santunan untuk warga masyarakat yang duafa. Kemudian juga kondisi saat ini betul Bapak Ibu bahwa bantuan air bersih itu sangat diperlukan oleh warga masyarakat, saudara-saudara kita yang wilayahnya kekurangan air bersih. Dan kami berharap IPHI bisa mengambil peran tersebut, walaupun mungkin terbatas ya. Saya yakin apabila Bapak Ibu mengambil peran tersebut, maka gaung IPHI ini di masyarakat akan semakin luas, akan semakin dikenal, akan semakin terbuka peluang Bapak Ibu untuk bisa masuk ke desa dan kelurahan. Apalagi kita kalau di kota itu insya Allah jaraknya tidak jauh seperti di kecamatan-kecamatan lain, sehingga peran-peran kolaborasi dengan lembaga sosial yang lain itu juga harus dirintis dan dikembangkan. Selanjutnya juga saya berharap bahwa peran IPHI dalam kegiatan pendampingan dan penyiapan calon jemaah haji setiap tahunnya yang diberangkatkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan itu juga bisa ditingkatkan, sehingga sejak awal para calon jemaah haji yang akan berangkat haji itu sudah mengenal IPHI.
Jadi tidak hanya ketika sudah haji baru dikenalkan IPHI, tetapi sebelumnya itu Bapak Ibu pengurus juga bisa masuk ke sana sehingga masyarakat itu sudah jauh lebih mengenal apa itu IPHI. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin selama kami memfasilitasi kegiatan ini banyak kekurangan. Sekali lagi selamat bertugas, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian acara pengukuhan pengurus IPHI dan MTP Kecamatan Pacitan bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.